بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu fikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahumullah. Marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam yang ke-9 kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan untuk hadir di tempat yang mubarak ini guna melaksanakan salah satu peribadi kita, salat maghrib atau salat isya secara berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah berupa salat tarawih dan zikir secara berjamaah. Salawat dan salam lalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang berberkah dan mungkin sudah beberapa mubalik yang menjelaskan keutamaan bulan suci Ramadan, dilipat gandakannya pahala, ibadah sunnah dan nilai wajib, diampuninya dosa bagi hamba yang bertaubat. Kemudian mungkin ada sebahagian di antara kita karena di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, dilipat gandakannya pahala, orang berlomba-lomba bersedekah, berinfak. Tapi mungkin ada sebahagian dari kita yang hati kecilnya menjerit, ingin seperti orang yang berada banyak, ingin berinfak banyak, akan tetapi dari segi materi mungkin tidak bisa untuk itu. Jangankan untuk berinfak, mungkin sebagian saudara kita untuk makan sehari-hari saja itu pas-pasan, sehingga bukan cuma pada masa sekarang ada orang seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh sekelompok sahabat. Kalau bahasa kasarnya mungkin kita demo kecil-kecilan. Ya. Ini diungkap di dalam hadis Al-Ba'in atau hadis yang ke-25. Ya. Yang diriwayatkan oleh, jadi dari hadis An Abi Dzar radhiyallahu anhu, annahu nasu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, jadi ada sekelompok sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menyampaikan aspirasinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, zahaba ahlul qubur bil ujur. Enak
bagi orang-orang kaya, ya. Mereka datang dengan kelebihan hartanya, mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya. Ya hidup yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Ya. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan keutamaan harta mereka, kelebihan harta mereka. Jadi mereka merasa orang kaya itu memonopoli pahala. Mereka salat sebagaimana kita juga salat. Ya, jadi bodi sama di situ. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Sama lagi pahala. Tapi bedanya adalah mereka sedekah lebih peduli amwalihim. Akan tetapi orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ketika mereka menyampaikan seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, "Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma yasaddaquna bihi?" Apakah kalian tidak merasakan bahwa pada diri kalian ada yang bisa kalian lakukan bernilai sedekah? Innalakum bi kulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya di setiap tasbihmu itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Di setiap takbirmu itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Di setiap tahmidmu itu adalah sedekah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi wa kulli tahmidatin sedekah wa kulli tahlilatin sedekah. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun adalah sedekah. Kemudian dilanjutkan wa amru bil ma'ruf sedekah. Mengajak kepada kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyi anil munkar sedekah. Mencegah kepada kemungkaran pun itu adalah sedekah. Bahkan Rasulullah melanjutkan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Jadi pada kemaluan tubuh itu adalah sedekah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini, mereka berkata lagi, qalu ya Rasulullah ayat ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah jika kami menyalurkan syahwat kami kepada istri kami itu juga akan mendapatkan pahala, ganjaran? Ketika mendengarkan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law wada'a fil haram akana 'alaihi wizrun, wa kadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun." Bagaimana menurut jika kamu salurkan syahwatmu ke tempat yang haram, apakah akan mendapatkan ganjaran dosa? Begitu pula jika kamu salurkan syahwatmu ke tempat yang halal, juga akan mendapatkan ganjaran pahala. Jamaah rahimahullah. Jadi apa yang bisa kita ambil dari pesan baginda Rasulullah SAW ini, bahwa kita tidak boleh berkecil hati dengan keutamaan atau kelebihan yang dimiliki oleh orang kaya. Orang kaya bisa salat, kita salat. Mereka puasa, kita puasa. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ada jalan lain yang bisa kita lakukan untuk bersedekah. Tadi kita banyak-banyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di setiap aktivitas kita, mungkin kita yang yang bekerja di jalanan, apakah itu Grab dan sebagainya, ketika kita mencari penumpang, jalan dan sebagainya, kita bisa berpikir dalam hati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ataukah kita mengajak keluarga kita untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada mungkin saudara kita, ada keluarga kita, ada tetangga kita yang mungkin enggan melaksanakan sholat, kita ajak sholat, kita ajak untuk berjamaah di masjid. Dan ketika kita mengajak mereka, kita sudah mendapatkan ganjaran pahala. Perkara mereka datang atau tidak itu persoalan
persoalan kedua bukan urusan kita tentang kesadaran mereka, tapi itu hak Allah. Kewajiban kita adalah mengajak mereka. Ketika kita sudah mengajak mereka, kita sudah dapat ganjaran pahalanya. Dan ketika mereka sadar dan melakukan apa yang kita ajakkan, anjurkan, kita mendapatkan ganjarannya lagi. Begitu kemudian, wa nahyin 'anil munkari sadaqah, mencegah kepada kemungkaran itu adalah sedekah. Ada mungkin yang mau korupsi, ada mungkin yang mau mencuri, ada mungkin yang mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencegah, jangan melakukan itu. Allah melarangnya. Ketika kita melarang, kita sudah mendapatkan ganjaran yang bernilai sedekah. Dan ketika mereka tidak melakukan larangan itu atau perbuatan-perbuatan maksiat itu karena kita yang mencegahnya, maka kita mendapatkannya lagi ganjarannya. Jamaah rahimakumullah. Begitu juga ketika itu tadi wa fi budi ahadikum sadaqah. Ketika kita berinteraksi dengan keluarga kita itu seperti sedekah. Bagi orang yang suami istri makanya belum menikah. Kenapa? Orang yang sudah menikah itu di bulan suci Ramadan banyak sedekahnya. Memandang wajah istri itu sedekah. Bukan istri orang, istri sendiri. Pegang-pegang istri kita atau suami kita sedekah. Jadi sayang sekali menikah. Makanya yang belum ini saya doakan. Kita doakan mudah-mudahan segera ditemukan jodohnya, kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, dipandang saja sudah dinilai sedekah, digarap bagi sedekah, apalagi lebih dari itu. Ini perkataan baginda Rasulullah yang kami tafsirkan tentang wa fi budi ahadikum sadaqah. Karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami salurkan sahabat kami kepada istri kami, apakah mendapatkan ganjaran pahala? Nabi tadi bertanya, bagaimana menurut kalau salurkan ke tempat yang haram? Pasti akan mendapatkan ganjaran dosa. Begitu juga kalau disalurkan ke tempat yang halal, juga akan mendapatkan ganjaran pahala. Jadi kalau kita tidak mampu bersedekah dengan materi, bersedekah dengan istri kita. Atau istri yang mengajak suami, bang, mereka sedih masih dekat. Ya, kita ajak istri kita bersedekah, ajak suami kita bersedekah. Kalau kita tidak mampu atau kita tidak memiliki kemampuan materi secara maksimal, jamaah rahimakumullah. Jadi dari hadis ini juga menjadi pelajaran bagi kita agar supaya kita tidak boleh berputus asa dari beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain kita menyingkirkan duri di jalan, kita menyingkirkan hal-hal yang menghalangi di jalan yang mungkin bisa mencelakai orang, itu pun bernilai sedekah. Kita membantu orang untuk naik di kendaraannya, itu pun bernilai sedekah. Sekarang kan tidak ada jalan keledai dan kalau di Kota Makassar tidak ada. Ada orang mungkin yang mogok motornya, kita bantu. Itu pun sedekah. Olehnya itu, mari di bulan suci Ramadan ini, bagi yang memiliki kemampuan materi silahkan bersedekah dengan materinya. Tapi bagi kita mungkin yang dari segi materi itu agak sulit, untuk makan saja susah, maka kita bisa melalui jalan yang lain. Yang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah banyak-banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian kita banyak-banyak mengajak orang melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita mencegah orang melakukan kemungkaran. Kemudian kita bergaul dengan baik kepada keluarga kita, karena itu pun bernilai sedekah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.